warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanil illa yaumiddin amma ba'd. Taib, apakah kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi berjumpa dengan kita ya dari Masjid Al-Araf Mulia di dalam kajian rutin setiap pekan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali bukan diminta ya, saya kembali apa akan memberikan sedikit daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ilmu-ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan harapan semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Sebelum kita mulai, sebenarnya saya mau sapa-sapa terlebih dahulu nih. Nah, sapa-sapa terlebih dahulu. Ada yang mau saya sapa nggak nih? Assalamualaikum. Ada yang jawab nggak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah. Pak Bunarjo, bagaimana kabarnya Pak Bunarjo? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Rumahnya kebanjiran nggak Pak Bunarjo? Enggak, di sini Cikampek termasuk daerah tinggi. Oh, tinggi. Walaupun hujan, Heeh. ya Pak Bunarjo. Ya, walaupun hujan besar jarang-jarang banjir. Alhamdulillah. Ya. Ya, qadarullah, kami di Pontianak 1 minggu, hampir 2 minggu ke belakang itu lagi kena musibah kabut asap. Nah, ini Hmm, memang penyakit penyakit musiman ya. Apabila sudah masuk musim tahunan ini. apabila masuk musim kemarau, maka banyak sekali oknum-oknum yang membakar lahan sehingga menyebabkan kualitas udara kami agak sedikit buruk, atau bukan sedikit Ya. lagi, sangat buruk lah bahasanya, gitu kan. Nah, namun alhamdulillah Ya. setelah 2 hari ini, nah itu mungkin ya kuasa Allah ya, lama nggak hujan gitu kan, asap dan segala macam, sekali hujan tuh nggak berhenti berhenti, bahkan sampai banjir nih, kebanjiran. Banyak saudara-saudara kami di kota Pontianak yang rumahnya rendah-rendah kebanjiran. Nah, makanya yang awalnya kita banyak saudara-saudara kita yang mengeluh karena asap, kabut dan lain sebagainya, sekarang mengeluh karena rumahnya kebanjiran. Nah, rumahnya kebanjiran ini kan sebuah dilema ya, sebuah dilema yang kadang kita hadapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan satu keadaan. Nah, bisa dengan sekejap mata gitu. Allah tuh membalikkan keadaan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, karena pada hakikatnya kita masih hidup di atas permukaan bumi, maka ujian yang lain datang. Nah, jadi ketika abang kakak bunda sekalian, ketika kota Pontianak dilanda asap, kabut dan lain sebagainya, ketika hujan turun, alhamdulillah hilang tuh kabut dan asapnya. Akan tetapi timbul masalah baru ternyata. Apa? Kebanjiran, karena hujannya, kuantitas hujannya yang cukup tinggi curah hujannya. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas ya tentang terkait dengan amal-amal yang mungkin kita anggap sepele atau kita anggap kecil. Namun ini mempunyai impact ya ataupun pengaruh yang besar bagi kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah siap belum nih untuk dengar kajian nih pada malam hari ini nih? Siap? Siap Pak Ustadz. Baik. Allah. Siap. Semoga sehat selalu ya Pak Bunarjo ya. Amin. Makasih doanya Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sama-sama ya. Sehat selalu juga. Baik. Apakah kayak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sebagai manusia ya merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan amal kita.
Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita. Padahal sesungguhnya hal yang paling dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya itu adalah ketiadaan. Apa maksudnya ketiadaan, Ustaz? Tidak ada manfaat ataupun mudarat seandainya kita, umatnya, kaum muslimin, apabila menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berkurang kemuliaan serta kesuciannya. Akan tetapi karena berkat rahmat, berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, beliau menghadirkan ya dalam hidup kita amalan-amalan yang apabila kita lakukan, maka dapat semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, terkadang amalan-amalan ini merupakan amalan-amalan yang kurang menjadi perhatian kita. Ketika kita beramal, kita merasa pengen maksimal, ya, merasa pengen besar gitu ya, merasa pengen memberikan yang terbaik untuk Allah. Apakah itu salah, Ustadz? Tidak salah. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di dalam hadisnya yang berbunyi, ahabbul a'mali lillahi atwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali illallahi atwamuha wa in qalla. Artinya apa? Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Nah, ternyata amalan, apakah kayak bunda sekalian, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu justru bukan amalan-amalan besar. Ya, bukan amalan-amalan spektakuler. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan seorang hamba, ya, yang apabila kita lakukan secara terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ahabbul a'mali illallahi atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Allah mencintai amalan yang rutin karena ya, sebabnya menunjukkan sungguhan dan keistiqomahan. Nah, contoh, misalnya saya nih, istiqomah ya, saya alhamdulillah istiqomah sejak 2015 ya, saya sejak 2015 itu, alhamdulillah istiqomah memang berniat gitu ya, untuk sedikit meluangkan rezeki saya di jalan Allah. Apakah sebelum 2015 itu Ustadz tidak melakukan hal tersebut? Enggak juga. Tapi dengan kesadaran penuh, saya berpikir, ya Allah, aku membutuhkan pertolonganmu dalam keseharianku. Maka aku pun akan melakukan ya amalan di jalanmu dalam keseharianku. Makanya saya sejak 2015 selalu rutin untuk memang meluangkan sedikit rezeki saya di jalan Allah. Dalam bentuk apa saja, banyak. Sedekah, infak, ya, ataupun berbagi ilmu, dan lain sebagainya. Artinya saya mewakafkan diri saya untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Walaupun sedikit, ya, walaupun tidak spektakuler, namun saya istiqomah lakukan. Dengan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai saya fit dunya wal akhirah. Afwan. Oh, insyaallah. Baik. Lanjutkan ya. Artinya, ingin saya bahas pertama, apakah kayak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah itu paling mencintai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, yang penting terus-menerus, ya, atau istiqomah, atau kalau bahasa Inggrisnya continue. Jadi saya ucapkan selamat apabila abang kakak ayah bunda memang sudah dengan kesadaran penuh ya
mungkin punya amalan-amalan kecil, ya. Mungkin sebatas puasa Senin Kamis, ya. Oh, Ustadz, nggak terasa saya puasa Senin Kamis udah istiqomah 20 tahun, misalnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, karena bisa jadi amalan kecil tersebut yang mungkin sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, rutinitas kita, bisa jadi itulah yang akan mengantarkan kita kepada kecintaan ataupun keridoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu yang pertama. Lalu yang kedua, amalan yang kecil namun ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu, Ustadz? Yang kedua adalah zikir. Nah, zikir. Ada sebuah zikir yang ringan namun memiliki pahala yang tidak main-main. Ada yang tahu zikirnya apa? Zikir yang ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Ada yang tahu? Subhanallah bihamdi subhanallahil Benar. Masya Allah. Iya. Ada sebuah zikir, ya, ada sebuah zikir yang sebenarnya sangat ringan di lisan kita. Akan tetapi ternyata, apakah ayah bunda sekalian, merupakan sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam mizan. Mizan itu timbangan. Dan dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman ini Allah, ya. Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baik. Kalau saya pribadi dengan kalimat subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim ini, biasanya kalau kita, ya, orang-orang Islam pada umumnya kalau pergi yasinan tuh. Nah, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kalau kita yasinan, lalu kita tahlil, nah ada tuh, kita membaca tuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terus, sebanyak beberapa kali. Nah, ternyata, di yasin tersebut yang mungkin kita sering membacanya, ya, ketika mungkin ada kemalangan, ya, wafatnya kerabat kita, tetangga kita, ataupun siapapun yang kita hadiri yasinan maupun tahlilannya, ternyata kita sudah melafazkan hal tersebut tuh. Setelah kalimat la ilaha illallah biasanya tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ternyata apakah ayah bunda, itu merupakan dua kalimat yang ringan di lisan, akan tetapi berat perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakilatani fil mizan. Nah, dalam redaksi hadisnya, sakilatani fil mizan. Akan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Habibatani ilar Rahman. Habibatani ilar Rahman. Artinya dicintai oleh Allah. Nah, makanya ayo kita dawamkan, ya, zikir yang ringan ini agar berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai berat, ya, perbuatan tersebut. Yaitu kalimat apa tadi, Ustadz? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Mungkin kapan waktu terbaik membacanya, Ustadz? Kapan saja. Kapan saja. Ketika lagi nganggur, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gak usah banyak-banyak, 10 kali aja. Nah, misalnya kita lagi nganggur, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi 10 kali aja. Setelah itu aktivitas lagi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 2 kali aja. Ternyata apakah ayah bunda, zikir tersebut merupakan zikir yang ringan, akan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Baik. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, amalan yang ringan, ya, akan tetapi ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi amalan yang pertama adalah amal yang sedikit tetapi terus-menerus, ini bagi yang mencatat, ya. Amalan yang rutin tapi terus-menerus. Yang pertama
Lalu yang kedua apa tadi Ustaz? Yang kedua adalah kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan di lisan, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa Ustaz? Kita lanjut. Nah, yang ketiga. Nah, ini ada sebuah penjelasan di dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ada yang tahu Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8? Boleh baca? Ada satu orang mungkin baca Quran surah Al-Zalzalah ayat mungkin mau baca full boleh. Ayo, siapa yang mau baca Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai selesai? Monggo. Ada yang mau baca? Assalamualaikum. Ada yang mau baca Quran surah Al-Zalzalah? Silakan. Bu Ta'awuz dulu kita Bunda Hafsah Taha dari Awuz. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Taib, abang kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon ampun. Kita ada sedikit kendala teknis. Ini ada bermasalah Zoom-nya. Nah, jadi mohon izin kepada abang kakak bunda sekalian. Setelah ini kita akan off-kan terlebih dahulu Zoom-nya. Nah, mungkin 1 menit kemudian ataupun beberapa saat boleh gabung lagi ya. Gimana gitu ya, Bang Nandi ya? Bang Nandi? Apa Ustaz, lanjut aja dulu Ustaz. Nanti kalau misalkan dia mati sendiri, nanti boleh ayah bunda abang kakak sekalian langsung gabung kembali gitu. Di link yang sama ya? Di link yang sama, iya. Oke, ini mohon maaf ya abang kakak bunda sekalian ya, semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu. Taib, terima kasih Bunda Hafsah Taha sudah membacakan Quran surah Al-Zalzalah dari awal hingga akhir. Nah, di dalam Quran surah Al-Zalzalah ternyata Allah udah nge-spill nih. Allah udah nge-spill, khususnya di ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pula, dia pun kelak pasti akan melihat balasannya. Apakah kakak bunda ada yang tahu zarrah itu sekecil apa? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan zarrah itu sekecil apa? Biji sawi. Wah, biji sawi. Ada yang tahu biji sawi? Saya jarang tuh melihat biji sawi. Atau kalau susah biji sawi, mungkin biji pisang gitu ya. Di pisang itu ada biji-bijinya. Akan tetapi ya bagi kakak bunda sekalian, menurut tafsiran yang mendekati dengan makna paling mendekati dari zarrah itu ternyata, ini luar biasa juga nih. Ternyata yang paling mendekati dengan makna zarrah itu adalah atom. Ada yang tahu atom? Atom itu bahasanya adalah sel yang membentuk tubuh manusia, atau bisa dibilang partikel paling kecil dari tubuh manusia itu
tersusun oleh atom. Jadi kalau seandainya misalnya debu gitu ya, pasir gitu. Nah, atom itu lebih kecil daripada pasir lagi. Atau bahkan lebih kecil daripada biji pisang lagi. Makna yang paling mendekati dari zarrah itu adalah atom. Biji atom. Bayangkan, perbuatan baik, ya, di Quran surah Al-Zalzalah, barang siapa mengerjakan perbuatan baik sebesar biji atom pun, kelak dia akan melihat balasannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa mengerjakan keburukan ataupun kejahatan sekecil atom pun, ya, sekecil atom pun, kelak dia pasti akan melihat balasannya. Pertanyaannya, abang kakak ayah bunda sekalian, kalau pengen ditampakkan balasan, pengen dibalas kebaikannya atau pengen dibalas keburukannya? Pak Umi ya. Pengen dibalas kebaikan atau dibalas keburukannya? Kebaikannya. Ada nggak dari kita yang pengen dibalas keburukannya gitu? Aku pengen ngerasain dibalas keburukanku yang sebesar atom, aku pengen dibales gitu. Ada nggak yang berpikir kayak gitu? Aku pengen ngerasa gitu. Dibales gitu. Keburukanku aja yang seberat atom gitu, kayak apa gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Quran surah Al-Zalzalah mengatakan, baik. Kita lanjutkan, boleh? Kita lanjutkan ya. Nanti insya Allah kalau bagi yang ketinggalan, nanti kita akan review. Baik. Kalau kakak ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah seperti dibahas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ngespil di dalam Quran surah Al-Baqarah di Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 bahwa kebaikan sebesar biji atom kelak pasti kita akan melihat balasannya. Dan juga keburukan sebesar biji atom juga kelak pasti kita akan merasakannya. Pertanyaannya, siapa yang pengen dibalas keburukannya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Maka hadis yang ketiga ini, ya, penjelasan yang ketiga ini adalah merupakan kelanjutan daripada hadis yang sebelumnya, yaitu apa? Tentang zikir yang ringan di lisan akan tetapi berat timbangannya di sisi Allah. Jadi hikmahnya adalah, bagi kakak bunda sekalian, jikalau kita merasa sebagai seorang hamba yang tidak lepas dari kesalahan, ya, tidak lepas dari kekhilafan, maka sudah sepantasnya kita menambal perbuatan-perbuatan buruk kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan amalan-amalan baik. Nah, seperti itu rumusnya. Kalau kita merasa diri kita banyak dosa, ya, merasa diri kita belum sempurna dan lain sebagainya, jangan dibiarkan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya pengen ngerasain dibalas sama Allah keburukan saya yang sebesar biji atom, saya pengen ngerasain gimana sih dibalas rasanya sama Allah kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Apabila kita merasa sebagai seorang hamba yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, mungkin pernah menzalimi orang, mungkin pernah menggibahi orang, ya, mungkin pernah berbuat buruk kepada orang ataupun kepada diri kita sendiri, maka sebaiknya kita segera tambal, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Inilah baiknya Allah. Bayangkan, ringan Pak, padahal di lisan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ternyata zikir tersebut sudah bisa, ya, menghapuskan segala macam kesalahan-kesalahan kita, baik yang besar akan terkikis dan yang kecil akan habis insya Allah. Baik. Abang kayak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah ya hadis yang ketiga. Sekecil apapun amal pasti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan
kebaikan seberat zarrah atau biji atom, dia kelak pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji atom, dia pun akan melihat balasannya. Sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang mukmin, orang-orang beriman, kalau tahu masih banyak salah, kalau tahu masih banyak dosa, segera tambal perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang paling mudah, salah satunya adalah dengan berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baik. Kita lanjutkan. Ada sebuah amalan juga nih. Nah, ini sebenarnya amalan yang sudah masyhur ya. Yang sudah masyhur di kalangan kita. Cuman kadang kita mungkin suka lupa ya. Suka lupa ataupun menganggap sebelah mata. Apa itu, Ustadz? Yaitu ketika redaksi menyebutkan ada senyum adalah sodakoh. Nah, ini adalah merupakan hadis hasan ya, hadis hasan riwayat Tirmizi yang menyebutkan tabassum muka fi wajhi akhika laka sodakoh. Nah, ini hadisnya hasan, cuman kita masih bisa ambil kebaikannya. Tabassum muka fi wajhi akhika laka sodakoh, yang artinya senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Nah, siapa nih abang kakak ayah bunda di sini ya, yang terkadang suka dibilang orang, bapak atau ibu mukanya judes gitu. Saya nih memang dibilang orang mukanya judes, Ustadz. Saya sebenarnya nggak sombong, Ustadz. Tapi memang muka saya aja yang judes gitu. Ada nggak? Ada biasanya kita. Ada terkadang kita dibilang, kok nggak senyum-senyum sih, kok masem aja sih mukanya, gitu ya. Terus kita pengen bilang, ya lah muka saya memang kayak gini, gitu. Kalau senyum-senyum nanti saya dikira orang apa lagi, gitu kan. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi SAW, walaupun derajat hadis ini hasan ya, tapi masih bisa kita ambil kebaikannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan mimik wajah kita ini beraneka ragam. Bisa mimik yang masam ya, bisa mimik yang tegang ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghias wajah kita dengan senyuman ya, dengan senyuman. Makanya di hadis Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Bayangkan abang kakak ayah bunda sekalian, gak ada alasan lagi kita ya, gak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Mungkin orang-orang saudara kita ya, yang mungkin termasuk ke dalam golongan fakir miskin gitu ya, kadang bertanya kepada kita, Ustadz, saya ini untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup aja gak sanggup, Ustadz. Gak sanggup, Ustadz. Lantas bagaimana saya bisa bersodakoh seperti orang-orang kaya? Ya. Lantas bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain? Padahal diri saya aja masih kekurangan, Ustadz. Nah, ternyata Rasulullah SAW memberikan alternatif, ya, memberikan alternatif. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Jadi, abang kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini nggak ada alasan lagi ya untuk bermasam-masam muka ya, untuk mempunyai raut wajah yang kurang nyaman, kurang enak kepada saudaranya. Nah, minimal kalau senyum, kalau ketemu senyum, gitu ya, permisi, seperti itu. Nah, karena ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sodakoh. Kenapa? Kita sudah membahagiakan ya saudara kita dengan minimal kecil sekali memberikan raut wajah yang bahagia, raut wajah yang gembira, raut wajah yang senang, seperti dilakukan oleh Ustadz Nandi itu ya. Nah, tersenyum. Bayangkan kalau Ustadz Nandi itu masam mukanya. Pasti kita selaku yang ada di dalam Zoom meeting ini juga merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, mulai sekarang tebarkanlah salam, tebarkanlah senyum, tebarkanlah sapa kepada minimal saudara kita yang ada di sekitar. Nah, insya Allah, maka itu sudah menjadi sebuah amal
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, bayangkan senyum itu kan kecil ya, nggak perlu modal gitu. Nggak perlu modal besar gitu ya. Cuman butuh hati yang lapang aja biasanya. Nah, sesuai dengan tema kajian kita malam ini, amalan yang kecil tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Lanjut kepada penjelasan hadis yang lain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang bab perkara membaca Al-Qur'an. Nah, ternyata di dalam membaca Al-Qur'an ini juga terdapat fadilah yang sangat besar. Walaupun terkadang kita anggap ini adalah sebuah perbuatan yang kecil. Apa itu, Ustadz? Barang siapa, Nabi bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, luar biasa. Apakah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di dalam kitabullah atau di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca ayatnya, Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seperti tadi kita membuka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah Ummul Kitab. Lalu tadi sudah dibacakan juga oleh Bunda Hafsah Quran surah Al-Zalzalah. Nah, itu merupakan sebuah bagian dari kitabullah yang ternyata di dalam setiap ayatnya, ya, lalu terbagi di dalam setiap katanya, terbagi lagi dari setiap hurufnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Bahkan di dalam redaksi hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu kebaikan. Akan tetapi alif itu satu kebaikan, lam itu satu kebaikan, dan juga mim itu satu kebaikan. Nah, maka apakah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malas lagi, ya. Jangan nunggu Ramadan saja untuk membuka mushaf. Nah, saya tahu nih, ada beberapa dari kita yang mungkin terkadang membuka mushaf Al-Quran itu, Masya Allah, tabarakallah ya, kadang dibukanya itu hanya bulan Ramadan saja. Ya, mushafnya dibiarkan berdebu di pojokan, gitu ya, nggak dibuka-buka. Nah, mulai sekarang, mari kita lazimkan ya, kita rutinkan membaca Quran minimal. Ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 halaman, ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 lembar, ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 juz, monggo. Akan tetapi kembali kepada kaidah kita di awal tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai amalan-amalan yang sedikit, akan tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan atau kontinu. Nah, jadi perkara banyak atau sedikit ini tergantung. Bagi saya misalnya membaca Quran 1 hari 1 juz gitu ya, itu biasa. Bagi kami biasa. 1 hari 1 juz itu biasa. Akan tetapi bagi sebagian orang mungkin tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi carilah ya metode, carilah hal yang apakah ayah bunda nyaman ya untuk dilakukan. Akan tetapi kata kuncinya adalah istiqomah. Kalau seandainya kita mampunya, misalnya saya mampu ngajinya 1 hari 1 halaman aja Ustadz, monggo dilaksanakan. Ya, jangan kita membaca Quran dari awal sampai akhir, ya. Tapi ternyata kita lakukan hanya 1 kali dalam setahun. Kita merasa, saya sudah membaca Quran khatam tahun ini, lalu nggak dibuka-buka lagi Qurannya, jangan ya. Nah, yang baik
amalnya adalah amal-amal yang sedikit, akan tetapi istiqomah. Nah, seperti itu abang kakak bunda sekalian. Jadi di dalam Quran, di dalam kitabullah, per satu hurufnya, ya, alif satu huruf, lam satu huruf, itu ada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu huruf dari kitabullah, maka kita mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut kepada penjelasan selanjutnya mengenai bab amalan yang kecil akan tetapi besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perkara apa, Ustadz? Perkara menjaga wudu, tanda iman. Nah, la yuhafizu alal wudu illa mu'min. Lah, tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat hadisnya hasan. Di sini disebutkan la yuhafizu, tidak menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Nah, abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang terbiasa menjaga wudu dalam kesehariannya? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya. Biasanya kita, saya, ya Bunda Eti. Nah, ada Bunda Winarni, Jihan Pemalang. Nah, ternyata abang kakak bunda sekalian, menjaga wudu adalah perkara kecil, ya, yang mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang masyhur kami dapatkan dari guru kami, ya. Ada seorang guru kami almarhum, namanya beliau namanya Ustadz Yahya Waloni. Kalau pernah abang kakak bunda sekalian mendengar tentang Ustadz Mu'allaf, mantan pendeta, ya, mantan rektor dari Universitas Kristen, salah satu universitas Kristen yang ada di Sulawesi Utara, namanya beliau Ustadz Yahya Waloni. Nah, gurunda kita ini Ustadz Yahya Waloni ini sangat luar biasa, ya. Ketika ketika memutuskan untuk menjadi mu'alaf, langsung tancap gas, ya, nggak pakai lama, langsung menjadi pendakwah dalam tanda kutip. Beliau langsung mewakafkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin ada salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Sudah almarhumnya Tats. Iya, Bunda. Beliau wafat di hari Jumat ketika Idul Adha. Beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita ingat, ya, Idul Adha beberapa waktu yang lalu itu bertepatan dengan hari Jumat. Benar nggak? Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Nah, jadi pagi sholat Id, benar ya Bunda, ya? Iya. Paginya kita sholat Id, siangnya bagi kami yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Nah, baik, gurunda kita ini Ustadz Yahya Waloni ini, Masya Allah Tabarakallah, banyak yang mengatakan beliau ini, ya, ujian, ya, bagian daripada ujian. Banyak yang mengatakan beliau ini keras gitu, ya, ceplas-ceplos gitu, ya, kurang memperhatikan adab dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi lihat tanda Allah mencintai seorang hambanya. Beliau itu wafat, Ustadz Yahya Waloni ini wafat ketika sedang memberikan khutbah Jumat, ya, ketika sedang memberikan khutbah Jumat. Jadi beliau wafat itu di khutbah kedua. Jadi kalau sholat Jumat itu, bunda-bunda sekalian, itu terbagi menjadi 2 khutbah. Khutbah pertama, lalu khutbah kedua. Beliau itu wafat di khutbah kedua. Bayangkan, seorang mantan pendeta yang sudah beliau mengatakan pernah memurtadkan, ya, pernah memurtadkan banyak sekali kaum muslimin dimurtadkan sama dia, dikeluarkan dari Islam. Akan tetapi ketika Allah beri hidayah, wafatnya dalam keadaan terbaik. Wafatnya di atas mimbar, sedang menjadi khatib di khutbah kedua di hari Jumat, Iya. pada hari Idul Adha, dan dalam kondisi berwudu.
atau Betul. suci. Suci. Ya, jadi kita urutkan nih. Dalam kondisi berwudu di atas mimbar khutbah kedua di hari Jumat Idul Idul Adha Adha. saat berdakwah pula. Saat 6. berdakwah, jadwal dakwah beliau. Lihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya. Diambil nyawanya dalam waktu terbaiknya, dalam keadaan suci. Sekarang berapa banyak daripada kita yang bisa memastikan, ya, bisa memastikan kita ini wafat dalam keadaan baik? Nggak ada. Hatta saya sendiri, bahkan saya sendiri nggak bisa, Bunda, request sama Allah gitu, ya Allah wafatkanlah hamba di hari Jumat, ketika sholat Jumat, apa segala macam. Ya mungkin kita bisa bermunajat, akan tetapi apakah dikabulkan atau benar-benar terjadi, wallahu alam. Nah, lihatlah tanda Allah mencintai seorang hambanya. Ustadz Yahya Waloni hafizahullah ta'ala, beliau wafat dalam keadaan terbaik ketika sedang suci, ketika sedang berkhutbah di hari Jumat Idul Adha. Ada nggak kira-kira kebaikan yang lebih besar daripada ini? Ada, tapi sedikit. Nah, makanya saya ucapkan selamat tahniyah kepada abang kakak bunda sekalian yang mungkin ya sudah melazimkan amalan ini. Ya, amalan menjaga wudhu. Nah, menjaga wudhu ini sudah diamalkan. Saya ucapkan selamat. Karena bisa jadi itu merupakan tanda-tanda daripada Allah mencintai abang kakak ayah bunda sekalian. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Sekedar bayangkan loh bunda, kita kembali kepada kaidah awal. Sekedar jaga wudhu loh. Sekedar jaga wudhu aja. Ternyata itu bisa jadi tanda Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama kita. Dibikinnya kita senantiasa dalam keadaan suci. Bayangkan seandainya memang malaikat maut menjemput kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan suci. Suci. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin amin ya rabbal. Ya Rabbal alamin. Nah, nggak terasa udah jam 9 ya. Sekitar 5 menit lagi jam 9. Jadi time. Alhamdulillah, Bunda, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kami bagikan tadi beberapa dalil-dalil ya, beberapa hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat kitabullah yang kami rangkum, lalu kami anggap ini sebagai sebuah amalan-amalan yang ringan ya di sisi Allah, amalan-amalan ringan di sisi manusia, tetapi berat di sisi Allah. Nah, jadi buat tadi kita review. Yang pertama apa kaidahnya, Ustadz? Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi dilakukan terus-menerus. Yang kedua apa? Ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu yang ketiga apa? Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah ataupun biji atom, maka kelak ia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa melaksanakan kejahatan seberat biji atom atau zarrah, dia pasti akan melihat balasannya. Quran Al-Zazalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, jadi kita yang punya dosa, yang merasa banyak salah, yang merasa banyak khilaf, segera tambal keburukan-keburukan itu, segera tambal kejahatan-kejahatan itu dengan apa? Dengan melakukan amal soleh ya. Lalu selanjutnya apa? Tentang perkara senyum. Senyum adalah sodaqah, tabassumuka fi wajhi mukanya, jangan merengut, kalau bahasa kami, jangan merengut-merengut lagi wajahnya ya. Jangan datar-datar lagi wajahnya, berikan senyuman terbaik untuk keluarganya, berikan senyuman terbaik untuk saudaranya, berikan senyuman terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Niscaya senyuman kita kepada orang lain merupakan sedekah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir tadi perkara membaca Quran. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dalam alif lam mim itu ada 3 kebaikan. Yang satu kebaikannya dikalikan 10, artinya ada 30 kebaikan. Nah, jadi jangan males baca Quran. Jangan hanya membuka Quran ketika Ramadan. Jangan hanya membuka Quran ketika ada hajatan. Buka Quran minimal 1 hari 1 kali. Baca Qurannya minimal 1 hari 1 ayat, atau baca Qurannya minimal 1 hari, istiqomahkan, ada kebaikannya di situ, satu kata, satu huruf, 10 kebaikan. Nah, dan yang terakhir, yang paling mudah juga adalah tentang menjaga wudhu. La yuhafizu ala wudhu'i illa mu'min. Tidak menjaga wudhu kecuali orang-orang beriman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawa kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak melakukan maksiat, dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita semua dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga di dunia, bertetangga juga di surga. Amin ya Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Agak sedih saya ya. Tadi di Zoom kita itu sudah sampai 50 orang tadi. Nah, sudah sampai 50 orang. Tapi karena ada kendala teknis, maka tadi hanya di 35 ya. Semoga saudara-saudari kita yang mungkin belum bergabung lagi di Zoom ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencatat kebaikan mereka dan juga mengampuni kesalahan kami ya. Kesalahan kami ini ya wallahi nggak disengaja, Bunda. Nah, dan semoga 35 orang juga yang berada di Zoom ini yang memang mungkin Allah pilih ya. Dari 50 orang tadi Allah pilih lagi jadi 35. Benar nggak? Dari 50 tadi Allah pilih lagi jadi 35. Semoga diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan di jalannya, dalam dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini terakhir, Bunda, mohon doanya, insyaallah nanti saya akan melaksanakan ibadah umrah di tanggal 16 Agustus. Di tanggal 16 Agustus, insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umrah, mendampingi jamaah-jamaah umrah dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Saya doakan semuanya, 50 orang tadi, 35 orang tadi semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu semua masalahnya, diangkat derajatnya, dilimpahkan rezekinya, yang sakit Allah sembuhkan, yang sempit Allah lapangkan, yang sedang dirundung masalah Allah kasih solusi dan jalan keluar, yang anaknya nakal semoga dikasih hidayah, yang suaminya nggak bisa diomongin semoga dikasih hidayah, yang istrinya masih suka ngelawan dikasih hidayah juga. Segala macam kebaikan insya Allah kelak akan saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di Tanah Suci. Insya Allah ya. Abang kayak Bunda tanggal 16 Agustus nanti. Saya akan doakan semuanya. Ya, insya Allah. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekhilafan, kesalahan yang Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Baik. Untuk itu Al-Fakir kembalikan kepada Ustadz Nandi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Syukron Pak Ustadz. Sama-sama Pak Bunarjo. Insyaallah nanti saya doakan semuanya. Saya sapu jagat. Saya doa sapu jagat untuk seluruhnya yang hadir di Zoom ini ataupun yang tadi hadir di Zoom ini, dan semua keluarga besar kita akan saya doakan semuanya semoga dipanggil oleh Allah. Yang belum pernah dipanggil, segera dipanggil. Yang sudah dipanggil, sering-sering dipanggil. Dan kelak dipanggil menuju Allahnya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan suci. Amin, amin. Banyak Ustaz. Sama-sama. Amin. Tafadhol, Ustaz Andi. Ya. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Ferdi yang sudah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi tambahan pahala bagi kita
dan juga tentunya menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya doa-doa terbaik selalu kita hajatkan, selalu kita haturkan. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah dan tentunya Amin. doa kita bersama. Semoga Amin. kelak kita semua bisa diundang ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik, Amin. ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian malam hari ini dapat menambah keimanan kita dan juga dapat menambah keilmuan kita. Dan tentunya semoga kajian malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua termasuk ke dalam jajaran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita tutup bersama kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC Assalamualaikum. mewakili dari teman-teman panitia dan juga dari Masjid Al-Arab Mulia mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda abang kita yang sudah bergabung di dalam kajian rutin kita dan insya Allah kita akan berjumpa lagi kepada kajian-kajian berikutnya. Saya tutup. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. kasih Berdoa ya ya, bunda Ustaz. kakak semuanya. Terima kasih banyak. Membawa khair sampai bertemu di kajian selanjutnya insya Allah. Amin. Terima kasih. Sama-sama saya doakan seluruhnya. Doakan semuanya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz.